Halo Sobat Tani di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama saya di kanal yang akan selalu memberikan tips dan trik terbaik seputar pertanian. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan pastinya bisa bikin usaha tani kita lebih efisien. Siapa bilang memupuk padi itu harus berkali-kali? Banyak petani di luar sana yang memupuk 3, 4, bahkan lebih dari itu selama satu musim tanam. Tujuannya bagus, ingin hasil panen melimpah. Tapi pertanyaannya, apakah cara itu sudah efisien? Bagaimana kalau saya bilang, dengan 2 kali pemupukan saja, hasil panen kita bisa tetap maksimal, bahkan bisa lebih untung? Penasaran kan? Mari kita kupas tuntas rahasianya. Jadi, kuncinya bukan pada seberapa sering kita menebar pupuk, melainkan pada ketepatan. Tepat waktu, tepat dosis, dan tepat cara aplikasi. 3 hal ini adalah pilar utama dalam pemupukan yang efisien. Kalau kita bisa menguasai 3 hal ini, pemupukan 2 kali saja sudah lebih dari cukup untuk membawa tanaman padi kita tumbuh sehat hingga panen raya. Ini bukan sekadar teori, tapi sudah banyak dibuktikan oleh para petani modern yang ingin menekan biaya produksi tanpa mengorbankan hasil. Mari kita masuk ke rumus sederhananya. Ingat baik-baik. Ya, pemupukan kita bagi menjadi 2 fase krusial. Fase pertama adalah pemupukan dasar. Ini kita lakukan pada umur 10-15 hari setelah tanam atau biasa kita sebut HST. Kenapa? Di waktu ini, karena pada fase awal ini, tanaman padi sedang fokus untuk membangun pondasinya. Seperti membangun rumah, pondasi harus kuat dulu. Pupuk yang kita berikan di masa ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan akar yang kuat dan kokoh, serta mendorong perkembangan daun-daun pertama. Akar yang sehat akan membuat tanaman lebih efisien dalam menyerap nutrisi dari tanah. Sementara daun yang hijau dan lebar akan menjadi pabrik fotosintesis yang handal. Lalu, kapan pemupukan yang kedua? Pemupukan kedua atau kita sebut pemupukan susulan. Idealnya dilakukan pada umur 20 hingga 25 hari setelah tanam. Nah, pada phase ini, fokus tanaman sudah sedikit bergeser. Setelah pondasi akar dan daun awal terbentuk, tanaman mulai masuk ke fase vegetatif aktif, yaitu fase pembentukan anakan. Anakan inilah yang nantinya akan menghasilkan malai padi. Semakin banyak anakan produktif yang muncul, semakin besar pula potensi panen kita. Pupuk yang kita berikan pada tahap ini berfungsi sebagai booster untuk memaksimalkan jumlah anakan dan sekaligus memperkuat batang tanaman agar tidak mudah rebah saat padi mulai berisi nanti. Jadi, jelas ya polanya, pupuk pertama untuk pondasi, pupuk kedua untuk produksi anakan. 2 momen penting ini kalau kita manfaatkan dengan benar, hasilnya luar biasa. Tidak perlu lagi ada pemupukan ketiga atau keempat yang kadang justru kurang efektif dan hanya membuang biaya. Sekarang, kita bahas soal dosis dan jenis pupuknya. Tentu ini tidak bisa dipukul rata untuk semua lahan, karena setiap tanah punya karakteristik yang berbeda. Tapi, secara umum, kita bisa menggunakan kombinasi pupuk yang sudah terbukti ampuh. Untuk pemupukan dasar 10-15 high stay, kombinasi yang sering direkomendasikan adalah urea SP236 dan KKL urea menyediakan nitrogen untuk pertumbuhan daun. SP36 menyediakan fosfor untuk perkembangan akar, dan KKL menyediakan kalium untuk kekuatan batang dan ketahanan terhadap penyakit. Ketiga unsur makro ini adalah makanan utama bagi tanaman padi di awal pertumbuhannya. Kemudian,
Untuk pemupukan susulan 20-25 HST, kita bisa fokus pada nitrogen. Kombinasi yang bagus adalah urea dan za. Kenapa ditambah za? Karena selain mengandung nitrogen, pupuk za juga mengandung unsur sulfur atau belerang. Sulfur ini penting untuk pembentukan klorofil, sehingga daun menjadi lebih hijau dan proses fotosintesis berjalan lebih maksimal. Dengan memberikan asupan nitrogen yang cukup di fase ini, kita benar-benar mendorong tanaman untuk menghasilkan anakan sebanyak. Ada satu tips tambahan yang bisa membuat pemupukan kita jauh lebih efektif, yaitu penggunaan pupuk hayati atau pupuk organik di awal tanam, bahkan sebelum pemupukan kimia pertama. Pupuk hayati berisi mikroorganisme baik yang akan membantu menghidupkan tanah. Mereka bekerja memperbaiki struktur tanah, mengikat nitrogen dari udara, dan melarutkan fosfor serta kalium yang terikat di dalam tanah sehingga lebih mudah diserap oleh akar tanaman. Dengan kata lain, pupuk hayati ini seperti pasukan pembantu yang membuat pupuk kimia kita bekerja lebih efisien. Efeknya, akar jadi lebih kuat, penyerapan nutrisi maksimal, dan kita bisa mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dalam jangka panjang. Nah, hal yang tidak kalah penting adalah cara aplikasinya. Kapan waktu terbaik untuk menebar pupuk? Waktu terbaik adalah saat kondisi lahan sedang macak-macak. Apa itu macak-macak? Yaitu kondisi tanah yang lembab dan basah, tapi tidak tergenang air secara penuh. Kenapa harus begitu? Kalau kita memupuk saat sawah kering, pupuk tidak akan bisa larut dan diserap akar. Sebaliknya, jika kita memupuk saat air tergenang terlalu tinggi, pupuk, terutama urea yang mudah larut, akan ikut hanyut terbawa aliran air. Akhirnya, pupuknya terbuang sia-sia, tidak sampai ke akar tanaman. Jadi, atur kondisi air di sawah, pastikan macak-macak, baru tebar pupuk secara merata. Setelah pupuk ditebar, biarkan 1 atau 2 hari, baru lahan bisa diairi kembali secara normal. Mari kita rangkum kembali. Rahasia panen melimpah dengan biaya hemat adalah pemupukan cerdas, bukan pemupukan sering. Cukup 2 kali pemupukan yang terencana dengan baik. Pertama di umur 10 minus 15 HST untuk pondasi akar dan daun. Kedua, di umur 20 minus 25 HST untuk memperbanyak anakan dan memperkuat batang. Gunakan kombinasi pupuk yang tepat seperti urea, SP36 dan KKL untuk pupuk dasar, serta urea dan za untuk susulan. Jangan lupa, aplikasikan saat kondisi tanah macak-macak dan jika memungkinkan, berikan sentuhan pupuk hayati di awal untuk hasil yang lebih optimal. Dengan menerapkan strategi ini, kita tidak hanya menghemat biaya pembelian pupuk, tapi juga menghemat waktu dan tenaga kerja. Efisiensi inilah yang menjadi kunci sukses petani modern. Hasilnya bisa tetap melimpah, bahkan meningkat, karena tanaman mendapatkan nutrisi tepat pada saat paling membutuhkannya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa langsung diterapkan di sawah Sobat Tani semua. Ingat, bertani itu butuh ilmu, bukan hanya sekadar kebiasaan. Terus belajar dan berinovasi agar pertanian kita semakin maju dan menguntungkan. Saya jadi penasaran, nih, kalau di daerah Sobat Tani semua, biasanya berapa kali melakukan pemupukan dalam satu musim tanam? Coba tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Kita bisa saling berbagi ilmu dan pengalaman dari berbagai daerah. Siapa tahu ada metode lain yang juga efektif. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian suka dengan konten ini. Dan yang paling penting, subscribe kanal ini
dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan tips-tips menarik seputar dunia pertanian selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam petani Indonesia.